imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, dan ikhlas karena Allah, ghufira ma taqaddama min dhanbi, dia akan diampuni oleh Allah semua dosa-dosanya yang terdahulu. Terbukti ketika sudah akhir Ramadan, kita diberi hadiah besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Idul Fitri. Idul Fitri artinya Id itu kembali, fitri kepada kesucian. Kita oleh Allah dilahirkan kembali, disucikan kembali sebagaimana bayi yang baru lahir. Itu makna daripada Idul Fitri. Maka dari itu setelah Ramadan diberi nama bulan berikutnya adalah Syawal, yaitu bulan di mana kita harus lebih banyak meningkatkan ibadah-ibadah kita selama berada di bulan Ramadan. Paling tidak kita mempertahankannya. Sebab kita kebanyakan gurur, tertipu, kebanyakan kita terpedaya, kebanyakan kita lupa kalau sudah menghadapi atau sudah bertemu dengan yang namanya Idul Fitri. Laisal Aid liman labisal jadid, walakinnal Aid liman ta'atahu tazid. Hari raya atau lebaran ini bukanlah sekedar mempercantik diri, memperindah diri dengan baju baru, dengan pakaian baru, dengan salinan baru, dengan apa-apa yang selalu kita perbarui, mulai dari sandal, celana, daleman, baju, semua serba baru. Bahkan rumahnya dipoles, dicat, ya. Tidak salah, itu sunnah daripada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah ketika menghadapi atau ketika melaksanakan atau mau melaksanakan sholat Id, Rasulullah memberikan contoh agar berbenah diri, membersihkan diri, mandi, memakai pakaian yang baru, memakai wewangian-wewangian yang baru, dan lain sebagainya. Sunnah. Tapi hakikatnya hari raya bukan di situ. Disebutkan laisal id liman labisal jadid. Hari raya itu bukan bajunya yang baru, bukan pakaiannya yang baru, bukan semua yang kita miliki atau fasilitas dunia yang selalu baru dan dipercantik atau diperindah, bukan. Walakinnal id liman ta'atahu tazid, melainkan yang dikatakan Idul Fitri itu adalah liman ta'atahu tazid, ketaatan yang selalu bertambah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ajaran agama, taat kepada syariat, taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini poin daripada Idul Fitri dan berada di bulan Syawal. Jangan malah sebaliknya, setelah puasa Ramadan merasa bebas, setelah Ramadan kita merasa merdeka. Tidak. Jangan dibuat alasan kesibukan mencari dunia, lupa urusan akhirat. Janganlah urusan dunia selalu kita kedepankan, selalu kita fikirkan, selalu kita tidak enak makan,
selalu kita hendak nyenyak tidur. Jangan, biar tidak jadi orang yang merugi atau tertipu dengan keadaan. Mari kita sama-sama mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dengan keluarganya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, pada waktu itu Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Sahabat Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, araka antu salliya jalisan fama asobaka ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, beberapa hari ini aku melihat engkau sholat. Kenapa gerangan engkau? Apakah engkau sakit? Rasulullah menjawab, "Alju ya Abu Hurairah." Aku lapar wahai Abu Hurairah. Rasulullah manusia yang paling mulia, Rasulullah yang manusia yang paling sempurna, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan peliknya dunia, merasakan kefakiran, merasakan kemiskinan, sehingga Rasulullah sholat saja tidak mampu berdiri. Dikarenakan Rasulullah lemes, dikarenakan Rasulullah tidak makan, tidak terisi perutnya. Sahabat Abu Hurairah menangis melihat kondisi Rasulullah yang seperti itu, tidak tega, prihatin dan lain sebagainya. Rasulullah membesarkan hatinya sahabat Abu Hurairah, "La tabki ya Abu Hurairah, fa inna siddatal hisab yaumal qiyamati la tusibul ja'i idza tasaba fi darid dunya." Wahai sahabatku Abu Hurairah, janganlah engkau menangis melihat aku dengan kemiskinanku. Jangan engkau menangis, jangan engkau prihatin dengan apa yang aku kerjakan, apa yang aku alami, katanya Rasulullah. Sesungguhnya pedihnya hisab, sesungguhnya sakitnya perhitungan, sesungguhnya susahnya, repotnya perhitungan kelak di hadapan Allah tidak akan pernah mengenai, tidak akan pernah dialami orang yang merasa kelaparan atau orang yang kelaparan, orang yang miskin, orang yang tidak makan, tapi dia tetap beribadah di dunia ini. Rasulullah mengajarkan satu konteks kehidupan beribadah, artinya jangan mencari alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah atau tidak mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Disambung sama Rasulullah dalam hadisnya, "Lau sa'altullah ayyaja'ala jibalan tihamatan kullaha dhahaban la fa'ala." Seandainya aku minta kepada Allah, katanya Rasulullah, gunung ini dijadikan emas, gunung ini dijadikan permata, dijadikan berlian, niscaya Allah akan kabulkan. Tapi kenapa Allah tidak meminta? Tapi kenapa Allah tidak meminta kepada Allah untuk itu? Lebih memilih lapar, lebih memilih kelaparan, lebih memilih kehidupan miskin, lebih memilih kehidupan fakir. Ini adalah memberikan contoh kepada kita bahwasanya perintah Allah tidak ada alasan untuk kita menolak untuk mengerjakannya. Di dalam hadis lain diceritakan, pada waktu itu Rasulullah bertandang berkunjung bersilaturahim ke rumah putri tercintanya, yaitu Siti Fatimah. Singkat cerita, ketika beliau nyampe di depan pintu rumah putrinya Siti Fatimah, "Assalamualaikum ya ibnati, anak abuki Rasulullah." "Ini abahmu nak?" Siti Fatimah menjawab dari dalam kamar, "Waalaikumsalam ya abati. Mohon maaf abah, saya tidak bisa keluar dari kamar. Saya hanya mengenakan pakaian seadanya.
Saya hanya memakai sarung dan tidak bisa keluar untuk menemui engkau, karena jubahku dibawa oleh suamiku, digadaikan oleh suamiku untuk mencari pekerjaan yang layak untuk kehidupan kami. Wahai Abah, sudah 3 hari aku belum makan. Cucumu juga Al-Hasan dan Al-Husain belum kemasukan makanan. Lam naduk ta'aman salasat ayamin, 3 hari 3 malam belum makan. Putri orang yang paling kinasih Allah Subhanahu wa taala, putri Sayyiduna Muhammad, keluarganya Rasulullah, masih merasakan kelaparan. Pernah kita 1 hari saja tidak makan karena ketidakpunyaan kita? Semiskin-miskinnya orang Indonesia, semiskin-miskinnya orang Jawa Timur, semiskin-miskinnya, sepuruk-puruknya keterpurukan ekonomi kita, tidak akan pernah kita kelaparan. Ini keluarganya Rasulullah, putri tercinta dan cucu tercinta Al-Hasan dan Al-Husain. 3 hari hadirin tidak makan. Sayyidina Ali keluar mencari pekerjaan, Sayyidina Ali keluar ke sana kemari mencari pekerjaan. Namun apa daya, Allah menentukan lain. Mungkin kehendak Allah hanya ingin menguji bagaimana ketabahan dan kesabaran seorang ahli surga. Menyikapi hal itu, apakah Rasulullah murang-muring? Apakah Rasulullah ngamuk? Apakah Rasulullah marah melihat putrinya, melihat cucunya? Tidak, hadirin. Rasulullah menjawab, ya Fatimah, in kana lakum salasatu ayyamin fali abi ka arba'ati ayyamin. Wahai Fatimah putriku, jika engkau tidak makan bersama anakmu, putra-putramu Al-Hasan dan Husain hanya 3 hari, abahmu sudah 4 hari tidak makan. Di situ Rasulullah sambil membuka, berbicara atau menyampaikan tidak makan 4 hari, Rasulullah membuka jubahnya yang lurus dengan perutnya, di situ ada batu. Lalu Rasulullah keluar, jalan terus sampai di perbatasan desa, ketemu dengan orang Badui yang sedang menimba sumur. Ya A'rabi, halaka fi ajrin tastajiruhu. Wahai orang Badui, apakah engkau membutuhkan seorang kuli? Pekerjakan aku. Naam. Kalau kamu mau, wahai orang laki-laki, orang Badui tidak tahu kalau itu Rasulullah, nabinya orang Islam. Orang Badui mengadakan kesepakatan, 1 timba dihargai dengan 3 biji kurma. Rasulullah mengiyakan, Rasulullah menerima, karena Rasulullah ingat cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain yang belum makan 3 hari. Dipugutlah timba dengan talinya. Rasulullah 1 kali selesai, lalu Rasulullah minta upah, diberilah oleh orang Badui 3 kurma. Beliau makan, baru 4 hari itu Rasulullah kemasukan yang namanya 3 buah kurma. 4 hari 4 malam beliau tidak makan. Ketika selesai makan, merasa Rasulullah sudah bugar, merasa Rasulullah perutnya sudah terisi, merasa mempunyai kekuatan,
dilanjutkanlah dengan timba yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan kedelapan, mau kesembilan. Tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di dalam sumur yang sangat dalam putus. Rasulullah dimaki, Rasulullah dimarahi, Rasulullah dipisui, dihardik, bahkan Rasulullah ditampar oleh orang Badui. Marah dan memberikan upah yang dijanjikan sebanyak 24 kurma. Diambillah dan dipungutlah oleh Rasulullah hasil muli, hasil bekerja kepada orang Badui tadi, dibawa ke rumahnya putri tercintanya, yaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zuhra.